Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waridatul Hasanah dari kelas 3B D3 Teknik Kimia, nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal dari buku Genkoplis, yaitu 8.4 strip 10 tentang luas area dan kebutuhan steam sebuah evaporator. Evaporator efek tunggal memekatkan larutan umpan koloid organik dari 5% berat menjadi 50% berat. Titik didih elevasi larutan dapat diabaikan. Kapasitas panas dari feed sebesar 4,06 kJ per kilogram Kelvin atau 0,97 BTU per LBM derajat Fahrenheit. Dan umpan masuk pada suhu 15,6 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Steam masuk dengan tekanan 101,32 kPa yang digunakan untuk memanaskan, dan tekanan di ruang evaporator sebesar 15,3 kPa. Total air yang diuapkan sebesar 4.536 kg per jam atau 10.000 lbm per jam. Koefisien perpindahan panas keseluruhan sebesar 1988 watt per meter kuadrat Kelvin atau 350 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Tentukan luas area dalam satuan meter kubik dan kebutuhan panasnya. Untuk langkah yang pertama, di sini menggambar evaporator terlebih dahulu. Nah, untuk aliran feed masuk ini diketahui nilai XF-nya sebesar 5% atau 0,05, lalu suhunya sebesar 15,6 derajat Celcius, dan kapasitas panasnya sebesar 4,06 kJ per kilogram Kelvin. Lalu untuk steam masuk ini suhunya, tekanannya sebesar 101,32 kPa. Nah, jika dilihat di buku Smith-Vaness Appendix E atau buku Genkoplis Appendix A.2 strip 9, jika tekanannya sebesar 101,32 kPa, maka suhunya sebesar 100 derajat Celcius. Lalu ini tekanan di dalam evaporator sebesar 15,3 kPa. Selanjutnya di sini yang keluar terdapat vapor atau uap. Nah, yang diuapkan tadi sebesar 4.536 kg per jam. Lalu di sini yang keluar ada kondensat steam, lalu ada produknya. Nah, di sini diketahui XL sebesar 0,5. Nah, dari soal tadi diketahui pada feed nilai XF-nya adalah 0,05, suhunya sebesar 15,6 derajat Celcius, kapasitas panas sebesar 4,06 kJ per kilogram Kelvin. Lalu pada aliran steam masuk diketahui tekanannya sebesar 101,32 kPa dan suhunya 100 derajat Celcius. Lalu untuk vapor diketahui P-nya sebesar 15,3 kPa. Nah, jika sudah diketahui nilai P-nya, maka kita bisa mencari nilai T1 menggunakan rumus interpolasi. Nah, data ini didapat dari buku Smith-Vaness Appendix E. Nah, setelah dihitung, lalu diperoleh T1 sebesar 54,40541 derajat Celcius. Tadi nilai V-nya yaitu 4.536 kg per jam. Lalu untuk nilai HV ini juga dicari dengan rumus interpolasi. Nah, nilai ini adalah nilai entalpi. Untuk appendix yang digunakan sama seperti tadi, appendix E pada buku Smith-Vaness. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus interpolasi dengan data ini, diperoleh nilai HV sebesar 2.372,227 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya mencari panas laten steam. Nah, di sini kita tinggal mencari panas laten steam-nya dengan suhu
100 derajat Celcius. Nah, dari suhu tersebut dilihat di buku Smith-Vaness Appendix E, dilihat nilai panas latennya dan didapat nilai panas laten sebesar 2256,9 kJ per kilogram. Yang ditanya di sini adalah A atau luas area dan Q atau kebutuhan steamnya. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung neraca massa total menggunakan persamaan 8.4-3, yaitu F sama dengan L plus V. Nah, ini kita namai persamaan yang pertama, lalu kita mencari neraca massa solut menggunakan rumus 8.4-4, yaitu F kali XF sama dengan L dikalikan XL. F kali 0,05 sama dengan L kali 0,5. Sama dengan F sama dengan 0,5 bagi 0,05L. Jadi F sama dengan 10L. Nah, ini merupakan persamaan 2. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1. F sama dengan L plus V, F tadi didapat sebesar 10L, jadi disubstitusikan ke sini menjadi 10L sama dengan L plus 4536. Lalu L yang di sini pindah ruas menjadi 9L sama dengan 4536, L sama dengan 4536 dibagi 9, dan hasil nilai L sebesar 504 kg per jam. Nah, ini merupakan persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. F sama dengan 10L, F sama dengan 10, tadi nilai L sudah didapat sebesar 504, disubstitusikan ke sini menjadi 10 kali 504. Nah, didapat nilai F sebesar 5040 kg per jam. Nah, selanjutnya menghitung neraca energi menggunakan rumus 8.4-6, yaitu F kali HF plus S kali HS sama dengan L kali HL plus V kali HV plus S kali HS. F kali HF plus S, nah ini tadi kan S yang di sini itu steam yang masuk, dan S yang di sini adalah kondensat steam. Nah, ini tadi kan suhunya sama. Jadi ini dipindah ke sini, dipindah ruas menjadi S, HS, H besar dikurangi HS, H kecil. Sama dengan L kali HL plus V dikali HV. Nah, setelah itu menggunakan rumus 8.4-7, yaitu F kali HF plus S kali lambda S atau panas laten sama dengan L kali HL plus V kali HV. Nah, panas laten ini sama dengan H besar S dikurangi H kecil S. Selanjutnya, F dikali CPF dikali TF min T1 plus S kali lambda S sama dengan L CPL dikali T1 kurangi T1 plus V dikali HF. Nah, sehingga ini untuk nilai F dan yang lain ini dimasukkan ke rumus. Jadi 5040 kali 4,06 kali 15,6 kurangi 54,4 ditambah S kali 2256,9 sama dengan 0 plus 4.536 kali 2.372,227. Nah, ini nilainya 0 karena di sini T1 dikurangi T1 itu hasilnya 0. Jadi kalau dikalikan L dan dikalikan CPL, hasilnya tetap 0. Nah, selanjutnya mencari nilai S, yaitu 4.536 dikali 2.372,227 dikurangi 5.040 kali 4,06 kali 15,6 min 54,4 lalu dibagi 2.256,9. Di sini didapat nilai ini sehingga diperoleh nilai S sebesar 5.000
119,621 kg per jam. Nah, selanjutnya mencari nilai heat transfer atau kebutuhan steam. Nah, di sini menggunakan rumus 8.4-8. Q sama dengan S dikalikan H besar S kurangi H kecil S sama dengan S kali lambda S atau S kali kalor laten S. Nah, Q sama dengan nilai S yang didapat tadi yaitu sebesar 5.119,621 dikalikan lambda S 2.256,9 dan didapatkan nilai Q. Nah, lalu nilai Q ini dikonversikan menjadi watt yaitu jadi 3.509.575,97 watt. Nah, selanjutnya menghitung luas area menggunakan rumus 8.4-1, yaitu Q sama dengan U dikalikan A kali delta T. Jadi A sama dengan Q per U kali delta T. Untuk nilai Q ini tadi dimasukkan ke sini, lalu untuk nilai U tadi sudah diketahui yaitu sebesar 1988, dan untuk delta T ini merupakan pengurangan dari suhu steam yang masuk dikurangi suhu di sini yang keluar ini, yaitu 100 dikurangi 54,4 dan didapatkan luas area sebesar 35,40935 meter kuadrat. Itu tadi penjelasan pengerjaan soal 8.4-10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.